Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 91 dengan tema janji para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasyirin. Artinya ayat 91. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Innalladzina satune wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa matulan mati sapa alladzina wahum khale utawi alladzina iku kufarun isih tetep kafir falan yukbala mongko ora den tarima min akatihim saking salah sijine alladzina kafaru apa mil'ul arti kebae bumi dahaban apane dahaban emase walawif tada lan senajan to nebusi sapa akad bihi kelawan mil'ul arti ulaika uta mengkono aladina kafaru iku lahum katuwe ulaika ngadab penutai siksa alimun kang larakake wa malan ora ana iku lahum kadewe ulaika min nasirina utawi kang nulungi. Ayat 91. Dalam ayat 91 diterangkan orang yang bergelimang dalam kekafiran dan bergelimang atau terombang-ambing oleh perbuatan yang jahat hingga ajal merenggut mereka sakaratul maut, sedang mereka masih tetap dalam kekafirannya. Ya, kalau sudah kondisi seperti ini gimana? Nah ini sedikit pun mereka tidak akan diterima tebusannya. Masya Allah, meskipun itu jumlah tebusan itu senilai dengan kekayaan emas seluruh isi bumi. Maksudnya gini, andai kata mereka bersedekah dengan emas seberat isi bumi, tidak mungkin kalau punya emas seberat isi bumi itu kan masih andai kata. Orang-orang kafir sakaratul maut itu kok tetap kafir, malah bersedekah dengan emas seperti isi bumi untuk dijadikan tebusan dosa yang telah mereka lakukan. Maka pahalanya tidak akan mampu untuk menyelamatkannya dari siksaan neraka.
Karena apa? Ya karena kekafiran itu melenyapkan amal kebaikan mereka. Jadi kalau sudah kafir, kebaikan tidak masuk, tidak ada nilainya. Perlu diingat, yang dihargai Allah pada hari akhirat hanyalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, serta amal soleh, amal yang baik yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan surat Al-Hadid ayat 15. Maka pada hari ini, hari kiamat, tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang kafir. Darimu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada hari itu, hari kiamat, tidak ada jalan bagi mereka orang-orang kafir untuk menyelamatkan diri. Tidak ada jalannya untuk menyelamatkan, baik maupun dengan hartanya maupun dengan pangkatnya, tidak bisa. Segala urusan pada hari itu, hari kiamat, hanyalah didasarkan semata-mata pada kesucian hati, pada kesucian jiwa. Maka barang siapa yang memelihara kesucian jiwanya, memelihara kesucian hatinya dengan iman dan amal soleh. Memang iman amal soleh itu gandengan terus. Dengan iman dan amal soleh mereka itu akan berbahagia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beriman dan amal soleh supaya mendapat kebahagiaan dunia khususnya besok di akhirat. Amin. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengotorinya, jiwanya, hatinya, dengan kekafiran dan dengan amal yang jahat, nah ia atau orang itu akan merugi dalam arti yang sebenar-benar rugi, benar-benar rugi, sengsara. Kesimpulan 1. Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi bahwa apabila datang seorang rasul yang membenarkan kitab dan hikmah yang ada pada mereka para nabi, mereka para nabi akan beriman dan akan mendukungnya. Yang dimaksud di sini, bila datang seorang rasul, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Maka jika orang-orang Yahudi dan Nasrani percaya kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dan percaya pada Nabi Isa alaihissalam, tentulah mereka Yahudi Nasrani akan percaya kepada apa yang telah dipercaya oleh kedua orang Nabi itu. Ya otomatis, yaitu berita kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan percaya pula kepada Al-Quran yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, nomor 2, Allah memperingatkan dengan keras orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka orang Yahudi Nasrani telah mengingkari perjanjian yang telah diikrarkan oleh para nabi dan mereka tidak akan mendapat petunjuk dari Allah karena ingkar. Karena petunjuk Allah itu hanya diterima oleh hamba Allah yang suci jiwanya, tidak ada kekafiran, tidak ada kesombongan. Ini pembelajaran bagi kita ini juga. 3, orang yang memeluk agama selain Islam setelah datangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan diterima agamanya oleh Allah. Ini bilhak, enggak usah ragu-ragu, yakin hati kita, yakin bilhak, enggak usah tengok-tengok. 4, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mau bertobat dan betul-betul menyesali kesalahannya serta mau memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan jalan
mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mengakui Al-Quran yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka tobatnya orang Yahudi Nasrani itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Orang kafir yang telah beriman kemudian kafir kembali itu. Orang kafir yang setelah beriman kemudian kafir kembali dan kekafirannya bertambah akan mendapat kemurkaan Allah dan tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini akibatnya. 6. Orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan dapat diampuni dan tidak pula dapat ditebus dosanya dengan apapun juga. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.